Sekarang kita masuk ke langkah pengerjaan yang kedua. Selain substitusi, kita bisa kerjakan dengan faktorisasi. Nah, di sini kita ada soal limit x mendekati 3, x kuadrat min 9 bagi x min 3. Pertama, kalian harus kerjakan dulu dengan substitusi. Jadi kita masukkan nilai x-nya 3 kuadrat min 9 per 3 kurang 3. Karena hasilnya 9 kurang 9 kurang 3 sama dengan 0 per 0. Nah, di sini kalau kita langsung mensubstitusikan, hasilnya adalah bentuk tak tentu. Nah, kita perlu kerjakan dengan faktorisasi. Jadi, untuk limit x mendekati 3 dari x kuadrat min 9 per x min 3, kita ingat rumus selisih kuadrat. Rumus selisih kuadrat ketika a kuadrat min b kuadrat, hasilnya adalah a min b kali a plus b. Nah, kita lihat lagi di soal. Limit x mendekati 3 dari x kuadrat min 9. X kuadrat min 9. Jadi kita ubah menjadi x min 3 sama x plus 3. Kenapa 3? 3 itu merupakan nilai kuadrat dari 9. Jadi nilai perubahan bentuknya jadi x min 3 dan x plus 3 per x min 3. Nah, bisa kita coret nilai faktornya di sini di x min 3 dan x min 3. Maka didapatkan limit x mendekati 3 x plus 3. Kita masukkan lagi, substitusikan lagi nilai x-nya. Jadi 3 plus 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita masuk soal nomor 2. Ini contoh soal di atas dari limit x mendekati 1, x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, kita ubah bentuknya x kuadrat min 1 menjadi limit x mendekati 1 x min 1 kali x plus 1 per x min 1. Nah, bisa kita coret nilai x min 1-nya. Maka nilainya adalah limit x mendekati 1 x plus 1. Kita substitusikan nilai x-nya 1 plus 1 sama dengan 2. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Di sini ada limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 5x plus 6 per x min 2. Nah, kita usahakan masukkan dulu nilai x-nya. Jadi kita substitusikan nilainya 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 6 per 2 kurang 2. Nah, di sini juga hasilnya tak tentu ya. Hasilnya 0 per 0. Maka kita kerjakan dengan faktorisasi. Nah, kita lihat dulu x kuadrat min 5x plus 6. Jadi kita cari yang hasil kalinya plus 6 dan hasil jumlahnya adalah min 5. Yang menghasilkan plus 6 itu bisa kita kalikan 1 kali 6 dan 2 kali 3. Sekarang kita lihat yang jumlahnya min 5. Karena nilai plus 6 itu didapatkan dari penjumlahan positif dan positif atau negatif dan negatif. Jadi kita
bisa mengambil min 1, min 6, atau min 2, min 3. Untuk mendapatkan hasil min 5, maka kita gunakan yang min 2 dan min 3. Maka kita tuliskan lagi di sini persamaannya. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 5X plus 6 per X min 2. Hasil pemfaktorannya adalah X min 2 dan X min 3 per X min 2. Kita coret, yang bisa kita coret di sini X min 2 dan X min 2. Maka didapatkan nilainya adalah limit X mendekati 2, X min 3. Masukkan nilai X-nya berarti 2 kurang 3, didapatkan nilainya adalah min 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 4. Di sini nilainya adalah limit X mendekati min 1 dari 2X kuadrat plus X min 1 per X plus 1. Nah, karena di sini koefisien X kuadratnya lebih dari 1, kita juga masih bisa kerjakan soal ini dengan pemfaktoran. Pertama, kita pastikan kerjakan dengan substitusi dulu. 2 kali min 1 kuadrat plus min 1 kurang min 1 per min 1 plus 1. Nah, di sini nanti kita dapatkan nilainya adalah 0 per 0. Nah, kita perlu lakukan pemfaktoran dari nilai 2X kuadrat plus X min 1. Kita cari min 1 itu perkalian berapa dan berapa. Karena di sini nilainya adalah min 1, pasti perkalian plus dan min. Jadi 1, 1. Kita tuliskan dulu limit X mendekati min 1, ya. Nilai pemfaktorannya pasti 2X dan X. Nah, di sini berarti salah satunya bernilai min 1 dan plus 1. Min 1 dan plus 1. Nah, kita perlu lakukan uji terlebih dahulu apakah sesuai dengan nilainya 2X kuadrat plus X min 1. Kita coba di sini 2X kali X, hasilnya adalah 2X kuadrat. 2X kali 1, hasilnya 2X. Min 1 kali X, hasilnya min X. Dan min 1 kali 1, hasilnya min 1. Jadi hasilnya 2X kuadrat plus X min 1. Nah, hasilnya sudah sesuai. Nah, apabila kita tadi menemukan nilainya 2X plus 1 dan X min 1, contohnya. Kita uji dulu 2X kali X, hasilnya 2X kuadrat. 2X kali min 1, hasilnya min 2X. Plus 1 kali 1, plus 1 kali X, hasilnya plus X. Plus 1 kali min 1, hasilnya min 1, hasilnya 2X kuadrat min X min 1. Jadi tidak sesuai. Jadi kita uji satu persatu dari nilai yang kita dapatkan. Nah, kita masukkan persamaan yang sesuai. Di limit X mendekati min 1, nilai faktornya 2X min 1 dan X plus 1 per X plus 1.
Nah, jadi kita coret di sini X plus 1-nya di limit X mendekati min 1, 2X min 1. Kita masukkan nilai X-nya 2 kali min 1 kurang 1. Hasilnya min 2 kurang 1 sama dengan min 3. Oke, untuk soal nomor 5 juga mirip dengan soal nomor 4. Limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat min 3X min 2 per X min 3. Nah, kita lakukan substitusi terlebih dahulu. Jika nilainya 0 per 0, baru kita lanjutkan dengan cara pemfaktoran. Nah, coba kita faktorkan nilai 2X kuadrat min 3X min 2. Jadi kita cari nilai yang jika dikali hasilnya min 2 dan kita jumlahkan hasilnya min 3. Jadi min 2 itu perkalian 1 dan 2. Karena di sini nilainya min di depannya, berarti perkalian antara positif dan negatif. Di 2X dan X bernilai bisa min 1 dan plus 2 atau 1 dan min 2. Kita coba uji dulu min 1 dan plus 2 di sini. Kita kalikan 2X kali X, hasilnya 2X kuadrat. 2X kali 2, hasilnya 4X. Min 1 kali X, jadi min X. Min 1 kali 2, hasilnya min 2. Hasilnya adalah 2X kuadrat plus 3X min 2. Hasilnya masih belum sesuai. Berarti kita ubah jadi 2X plus 1 dan X min 2. Kita coba uji di sini 2X kali X, hasilnya 2X kuadrat. 2X kali min 2, hasilnya min 4X. 1 kali X, hasilnya plus X. 1 kali min 2, hasilnya min 2. Jadi hasilnya 2X kuadrat min 3X min 2. Baru ini yang sesuai. Kita kerjakan lagi limit. Kita masukkan limit X mendekati 2. Nilai faktornya berarti pemfaktorisasiannya 2X plus 1 dan X min 2 per X min 2. Kita coret X min 2-nya, maka didapatkan limit X mendekati 2, 2X plus 1. Kita substitusikan nilai X-nya 2 kali 2 plus 1, hasilnya adalah 5.